Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit Pekanbaru radhiyallahu ta'ala anhu ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan taufik darinya kita kembali bisa melanjutkan mengaji di salah satu dari rumahnya. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali mendapatkan bingkisan berharga daripadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kita ilmu ini, yang dengannya kita mengenali Allah, mengenali Rasulullah, dan mengenali agama ini dengan dalil-dalilnya. Semoga Allah mudahkan kita memahami dan kemudian mengikuti. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um di bab ma anzalallahu minal fara'idhi nassan, bab tentang kewajiban-kewajiban atau fardu-fardu yang diwajibkan Allah yang diturunkannya secara nas, secara tekstual, dan diamalkan oleh Nabi SAW juga secara tekstual. Dalam masalah li'an kemarin belum selesai, beliau mengatakan
di mana Nabi alaihi salatu wassalam menghukum dengan zahir, dengan apa yang Allah perintahkan, walaupun ada indikasi yang menunjukkan salah satu dari kedua yang melakukan perbuatan, atau salah satu dari suami dan istri yang melakukan li'an itu pasti ada yang benar, ada yang dusta dengan indikasi, tetapi Nabi tidak menggunakan itu sebagai dasar hukum. Qala rahimahullah, fa in qala qailun ma dalla ala hadha qulna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mutala'inain. Kalau ada yang berkata, apa dalilnya yang seperti ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum dengan zahir, tidak dengan dalalahnya atau indikasinya. Qulna, kita katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mutala'inain. Dalilnya kita katakan, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mutala'inain. Rasul berkata pada masalah dua orang yang melakukan li'an. Siapa gambaran Uwaimir ya dengan istrinya. Lalu Nabi mengatakan, inna ahadakuma kazib. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti dusta. Ya enggak mungkin dua-duanya benar. Ya, satu nuduh, satu enggak mengaku. Mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satunya bisa yang menuduh yang benar, bisa saja yang dituduh yang benar. Enggak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah seorang dari kalian dusta. Fahakama 'ala as-sadiqi wal kazibi hukman wahidan. Walaupun demikian, Nabi menetapkan hukum bagi yang bohong dan bagi yang benar, hukumnya sama. Hukumnya sama sesuai yang Allah turunkan. Apa itu? An akhrajahuma minal had. Yaitu keduanya selamat dari had. Tahu had kemarin? Hudud. Yaitu hukum yang sudah Allah tentukan batasannya. Seperti yang berzina masih belum pernah menikah, hukumnya apa tadi? Cambuk 1000 kali. 100. Alhamdulillah. Kalau ada 1000 berarti bukan had, itu takzir. Boleh tambah 100 Pak. Untuk takzir itu tergantung keputusan hakim, tapi itu tidak had yang Allah tetapkan. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Ini sudah datang pada bab takzir. Jadi di mana had, seharusnya suami ini kan nuduh orang berzina kan, harusnya kalau terbukti dia tidak benar, otomatis dia kena had. Apa hadnya menuduh orang berzina? Lupa lagi. Cambuk 80 kali. Nah, istrinya kan sudah punya suami, harusnya dapat hukum rajam 100. Enggak, rajam sekali aja Pak. Rajam tidak 100 kali kan. Kemarin dah cerita bahwa rajam tidak bisa dibagi-bagi kan. Nah, rajam 100 satu kali, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Mati berapa kali? Sekali ya. Nah, semoga Allah mudahkan kita. Amin. Jadi dua-duanya selamat dari had. Selamat dari had. Yang menuduh selamat, yang tertuduh selamat. Sekalipun tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada salah satu yang salah, satu yang berdusta. Nabi yang bilang, inna ahadakuma kazib. Pasti salah satu dari kalian bohong. Nah, kemudian indikasi bohongnya terlihat. Indikasi bohongnya nanti akan terlihat. Apa kata Nabi SAW? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi di samping itu, in ja'at bihi Uhaimir fala arahu illa qad kadzaba 'alaiha wa in ja'at bihi Uday'ij fala urahu illa qad sadaqa.
seandainya perempuan ini nanti melahirkan bayi yang putih kemerahan kulitnya, maka saya yakin yang laki-laki ini bohong. Dalam mengada-ngada. Kalau putih orangnya, berarti dia mengada-ngadakan. Sebab apa? Dia dan istrinya sama-sama putih kemerahan kulitnya. Afwan, bukan. Pasti dia bohong atasnya. Kalau putih, kenapa dua-duanya kulitnya putih? Kan ini dikasih, walaupun tidak pasti. Sebab bisa saja anak ayah putih-putih, anak hitam, bisa enggak? Bisa sekali. Pernah ada yang ngadu ke Nabi SAW, Rasulullah, anak saya kok begini? Kan itu kan? Nah itu kata Nabi SAW, kamu punya enggak onta? Punya. Ada enggak? Emaknya putih, anaknya hitam. Ada. Loh kok bisa? Dia menjawab sendiri, nazarun irqun ya Rasulullah. Resus keturunan seperti itu. Kalau gitu, ini juga ditarik oleh garis keturunannya. Mungkin datuknya dulu, nah, macam saya. Nah, datuknya dulu hitam, sehingga pas di dia nasibnya dapat hitam lagi, dapat warisan dari datuk ketujuh tak berapa, Allah alam. Nah, jika perempuan itu ja'at bihi uhaimir, jika melahirkan bayi yang kemerahan, ya kalau merah biasanya putih ya, putih kemerahan, fala urahu illa qad kadzaba 'alaiha. Saya yakin, kata Nabi SAW, saya tidak melihat kecuali laki-laki ini telah berbohong. Berarti ada indikasi bohong? Ada. Wa in ja'at bi udai'ij fala urahu illa qad sadaqa. Andainya perempuan ini melahirkan bayinya berwarna udai'ij. Apa makna udai'ij? Itu tasghir daripada ad'aj. Ad'aj itu adalah sawadun syadid, yaitu hitamnya sangat, apa bahasa kita, hitam legam ya. Kalau warna atau warna kulit bayinya nanti udai'ij, fala urahu illa qad sadaqa. Saya ulang kembali, kalau seandainya dia datang atau melahirkan bayi putih kemerahan, berarti dia dusta, telah menuduh. Tapi kalau seandainya lahir bayinya hitam legam, maka dia sudah, indikasinya dia benar. Jadi kalau merah benar, kalau apa? Dusta. Apa sebab? Nah, tadi sudah kita katakan, kecuali dia benar. Faja'at bihi alan na'til makruh. Maka datanglah atau lahirlah anak itu, perempuan itu melahirkan anak dengan sifat yang tidak disukai tadi. Orang suka putih apa hitam? Biasanya suka putih gitu ya. Kasihan kami ini. Nah, tapi tidak ukuran lebih mulia atau tidak. Tapi pada umumnya manusia suka yang ini. Maka disebut al-na'til makruh, yaitu datang dengan sifat yang tidak disukai, yaitu al-udai'ij, hitam legam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, inna amrahu labayyin laula ma hakam Allah. Sebenarnya perkara ini sudah jelas, tapi Allah sudah menetapkan hukum, maka tak boleh dirubah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah kesabaran kita menaati hukum Allah, itu diuji. Mengikuti Rasulullah itu ditempa. Tuan-tuan masih ingat kejadian perang Uhud? Nabi SAW pesankan, pesannya jelas, tegas. Kata Nabi SAW, 50 orang pemanah ini tak boleh meninggalkan posisi dalam kondisi apapun. Kondisi apapun. Jelas. Bahkan dalam riwayat sirah disebutkan, sampai sekalipun bangkai kami sudah dimakan burung pemakan bangkai, kalian tak boleh turun. Jelas enggak? Kita kan berapa jelas kadang sunnah-sunnah Nabi SAW, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, tapi kita masih mempercayai indikasi
kasih tadi dengan alasan yang kadang-kadang kentara betul dibuat-buatnya, ya selalu buat intinya mengelak dari menjalankan hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasul contohkan ke kita. Dia katakan salah satu dari kalian pasti bohong, tidak mungkin dua-duanya benar. Ini juga pelajaran berharga bagi para ulama, para dai, bahwa bila pertentangan itu antara sah dengan tidak sah, antara hak dengan batil, antara sunnah dengan bid'ah, antara benar atau salah, itu pasti salah satunya salah, salah satunya benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Jelas Ustaz? Kalau bertentangan yang bukan sifatnya variatif tapi ada kontradiktif, pasti salah satunya benar, salah satunya salah. Ini contoh Nabi SAW. Kalian pasti salah satunya benar, salah satunya dusta. Lalu Nabi berikan indikasi, bila lahir anaknya putih kemerahan, maka dia telah berbohong, menuduh istrinya. Dan bila dia lahir dalam keadaan warna kulitnya hitam legam, maka dia benar dalam menuduh. Nabi tidak mengatakan dua-duanya benar, walaupun hukum menyelamatkan mereka, karena Allah sudah memutuskan. Jadi beda antara menghukum dengan dalil dengan menghukum dengan indikasi-indikasi. Kita juga dalam hukum manusia juga seperti itu. Berapa banyak kita menzalimi orang gara-gara tidak menghukum dengan dalil, tapi menghukum dengan indikasi-indikasi. Nampak dia di pasar, dibilang dia orang pasar. Ya, nampak Ustaz kemarin duduk di pasar, berarti orang pasaran katanya. Ya, memang tidak boleh ke pasar. Nabi juga pergi ke pasar. Jelas ya? Nah. Dan seterusnya, indikasi-indikasi. Fa akhbara afwan inna amrahu labayyin law ma tadi perang Uhud sahabat diperintahkan Nabi jangan atau dilarang Nabi turun dalam kondisi apapun. Tapi subhanallah, melihat perang sudah usai, orang sudah berebut-rebutlah mengumpulkan rampasan perang, bukan rebut untuk dimiliki tapi untuk dikumpulkan ramai-ramai. Ternyata sudah ditinggalkan, maka mereka minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Mulai lahir bisikan-bisikan duniawi. Kalau kita tidak turun nanti tidak dapat. Gitu kan? Kan itu syaitan membisikkan. Nanti mereka yang di bawah jangan dapat. Kan itu bisikannya. Sehingga subhanallah, di zaman sahabat saja 39 dari 50 terpedaya. Nah, apalagi di zaman kita, mungkin di antara 50 mungkin 51 turun. Ya nambah. Ya, subhanallah. Tapi lihat ikhwani kaum muslimin dan muslimat, nah, Allah menyebut mereka, kalian di antara kalian ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Tapi apakah Allah SWT dan Nabi mencela, mencaci maki mereka? Tidak. Ini kan harus kita ketahui, kesalahan di tubuh umat, di tubuh jemaah, di tubuh kawan masih ada. Tapi bukan yang disorot kesalahan itu. Diingatkan betul. Di antara kalian ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Tapi tidak dibawa oleh Nabi di sidang di depan mahkamah, nanti di depan masjid. Ini orang-orang yang kemarin melanggar itu. Kita kan begitu kaum muslimin dan muslimat. Kadang lupa kita. Ya, semangat marahnya lebih menonjol daripada semangat menutupi kesalahan itu. Kalau Allah katakan minkum mayurid dunia, itu umum kita, terjadi pada kita di generasi manapun. Ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Tapi tidak perlu disebutkan ini si fulan gara-gara dia kalah kita doa. Nabi hanya memerlukan Allah SWT memberikan pelajaran bahwa bila melanggar ini akibatnya. Maka Nabi ajarkan ke kita menghukum dengan apa yang Allah turunkan
bukan dengan melihat kondisi dan situasi. Kecuali kalau didukung dengan dalil yang lain. Jelas? Kecuali kalau Allah turunkan pula dalil bahwa bila terlihat tanda-tanda indikasi, maka ikuti itu. Tidak. Allah menghukum dengan hukum satu. Yang bohong, yang jujur, dihukum dengan hukuman satu. Yaitu bebas. Nah, bebas kan itu, bebas dari had. Makanya kaum muslimin dalam Islam ini, hukum Islam itu diupayakan pelakunya untuk bebas. Ini hukum asalnya. Jelas? Diupayakan supaya bebas. Datang orang ngaku zina ke Nabi, Nabi berpaling dia. Datang lagi di sini berpaling lagi dia. Hukum asalnya. Kalau bisa diberi bebas, dikasih bebas. Paham Ustaz? Kecuali orang yang memang sudah profesi, itu jadi germo dia, itu lain hal. Nah, ini tidak bisa, ini kan penyakit. Tapi kalau orang yang tergelincir, bukan biasanya dia seperti itu, tergelincir sekali, bukan untuk diisytiharkan. Bukan untuk diisytiharkan. Allah beginilah. Nabi tahu salah satu dari kalian pasti benar. Pasti ada yang bohong. Yang bohong. Ini indikasinya. Tapi apa Nabi yang hukum dengan itu? Tidak. Nabi yang hukum dengan dalil. Laula ma hakam Allah. Kalau bukan karena hukuman yang telah Allah tetapkan, urusan mereka dah jelas. Nih buktinya, ya kan? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Apalagi di zaman itu ahli-ahli DNA-nya ada. Al-Qafiyah yang ahli melihat jejak, bisa aja dia lihat dari dari kakinya. Tapi Nabi tidak menggunakan itu. Fa akhbara anna sidqa az-zawji 'ala al-multa'ina bidilalatin 'ala sidqihi aw kadhibi sifatihi. Maka Nabi SAW memberitahukan bahwa bukti benarnya suami yaitu alal multa'ina dengan tuduhannya terhadap wanita yang tadi dihukum li'an bidilalatin ala sidqi au kadhibi sifatin. Nabi tunjukkan dengan dua sifat, benar atau dustanya dia. Faja'at dilalatun ala sidqi. Lalu datang petunjuk indikasi benar laki-laki tadi, suami, dalam menuduh. Falam yasta'mil 'alaiha dilalah. Nabi tidak menggunakan indikasi itu, tunjukkan itu. Wa anfada 'alaiha zahira hukmillahi ta'ala. Nabi SAW melakukan atau melaksanakan zahir hukum Allah min iddira'il had, yaitu menghindari had. Karena kalau di had dia dirajam sampai mati karena sudah bersuami. Nah, wa i'taiha sadaqah, dan tetap maharnya tidak dikembalikan. Ma'a qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi mengatakan inna amrahu labayyin, perkara ini sudah jelas, laula ma hakam Allah, kalau bukan karena Allah sudah menetapkan hukum. Dan jelas, tapi jelas yang seperti itu tidak dijadikan dasar hukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi mithli ma'na hadza min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qauluhu, dalam atau semisal ini di antara sunnah Rasulullah SAW adalah firman atau sabda beliau, innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd fa aqdiya lahu ala nahwi ma asma'u minhu faman qadaitu lahu bi syai'in min haqqi akhihi fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Semisal itu Nabi menghukum dengan zahir, yaitu Nabi SAW mengatakan innama ana bashar, saya ini hanyalah manusia, saya ini hanya manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, kemudian kalian melaporkan kasus kepada saya, berperkara kepada saya. Wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjati min ba'd, mungkin sebagian kalian lebih pandai menyampaikan hujahnya, alasannya dari yang lain.
Kan sebagian kita kan Masya Allah, ya pandai bersendih, kan pandai bersendih, sendiwara. Dia pelaku pura-pura jadi korban. Kan ada. Hah? Dia yang berbuat, akhirnya membuat laporan. Hah? Dia yang berbuat tapi melaporkan orang yang mengadukan. Jadi al-had min ba'd. Dari dulu sudah ada sebagian lebih pandai menyampaikan, membuat alasan dan modus. Nah. Kata Nabi, fa'aqdiya lahu ala nahwi ma asma'u minhu. Saya tentu akan memutuskan hukum sesuai keterangan yang saya dengar daripadanya. Nabi kan tak tahu yang gaib kan? Nabi tahu yang gaib? Hah? Nabi tak tahu yang gaib. Kita aja yang sudah tahu sebagian yang ya. Kalau Nabi tak tahu yang gaib ini. Kalau kita Masya Allah. Itulah. Nabi fa'aqdiya lahu ala nahwi ma asma'u minhu. Saya menghukum sesuai dengan keterangan yang saya dengar daripadanya. Faman qadailu bi syai'in min haqqi akhi fala yakhudh. Siapa yang saya putuskan dia mendapatkan hak yang sebenarnya hak saudaranya, fala yakhudh, jangan diambil. Karena dia tahu masing-masing orang berperkara paham sebenarnya bahwa haknya di situ lemah, ayo kan? Paham nih. Dan yang dituduh juga tak paham itu haknya lemah. Tapi karena nafsu, syahwat mengalahkan kebenaran itu. Oleh sebab itu siapa yang tahu itu bukan haknya tapi saya berikan kepadanya, jangan diambil. Fa inna ma aqta'u qit'atan minan nar. Karena sesungguhnya sebenarnya saya memberikan dia sepotong api neraka. Nauzubillah. Fa akhbara annahu yaqdi 'ala adh-dhahir min kalamil khasmaini. Maka Nabi beritahukan dia memutuskan hukum berdasarkan zahir perkataan dua orang yang berperkara. Wa inna ma yahillu lahuma wa yahrum alaihima fima bainahuma wa bainallahi ala ma ya'laman. Sesungguhnya halal dan haramnya harta itu kepada mereka itu hukumnya antara mereka dengan Allah dan mereka tahu itu. Mereka tahu. Wa min mithli hadzal ma'na min kitabillahi qaulullah azza wa jal. Semisal ini makna ini pula dalam kitabullah firman Allah azza wa jal. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itu firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 1. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi engkau benar-benar Rasulullah. Kan ini zahir perkataan mereka. Hatinya kita tidak tahu. Nah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu bahwa engkau benar-benar rasulnya. Betul? Baik. Tidak perlu persaksian mereka sebenarnya. Tapi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta. Kan jelas kan? Indikasinya jelas. Tapi mereka tidak ngaku kafir. Ngakunya Muslim. Jelas Ustaz? Jadi setiap orang yang ngaku Muslim wajib dia apa? Wajib ditahzir? Enggak. Setiap orang yang ngaku Muslim, maka kita biarkan dia sholat di masjid kita, dia biarkan ngaji di majelis kita, dia biarkan dikuburkan di tempat kuburan kita. Kalau zakat, miskin dia kita kasih zakat. Kalau nikah itu urusan bapak, terima tidak terima kan ada hak orang tua, ada hak enam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hukumnya hukum orang Islam. Jelas, padahal Allah sudah kabarkan ke Nabi bahwa orang munafikin itu dusta. Jelas ya? Bahkan Nabi tahu nama-nama mereka. Tapi apa hukum yang dilakukan Nabi? Ala zahir. Hukumnya berdasarkan zahir. Bahwa zahirnya mereka orang zahirnya Pak. Orang Islam. Munafik itu dia sembunyikan. Islamnya yang dinampak
Maka fahaqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dima'ahum bima azharu minil Islam. Nabi menjaga darah mereka, tidak diperangi. Apa sebab? Karena mereka mempernampakkan Islamnya. Wa aqarrahum 'alal munakahati wal muwarathah. Nabi juga sahkan nikah dan warisan, saling mewarisi, karena ngakunya orang Islam, hukum bil zahir. Wa kana Allahu 'alama binidhim bisarair, dan Allah tentu lebih tahu secara rahasia apa yang mereka ikuti. Fa akhbarahu Allah annahum finnar, dan Allah sampaikan ke Rasul bahwa orang munafik dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di tingkatan terbawah dalam api neraka. Jelas Pak? Jadi kalau ada orang namanya Dasman Yahya Ma'ali misal, nama orang Islam enggak? Nama orang Islam. Kemudian dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kita lihat dia lebih loyal kepada orang daripada orang Islam. Tapi dia ngakunya Islam. Nah, kita ketemu, dia ucapkan salam. Kalau kita ketemu dengannya, ucapkan salam. Kecuali bapak nama Hajar dia. Tapi Hajar itu tidak boleh langsung aja. Ya, Hajar itu adalah jurus pamungkas. Ini tidak, memulai ngaji dan menghajar semuanya. Ustadz dihajarin juga. Ustadz pun dihajar juga. Allah Ustadz. Ini salah pakai ini. Salah pakai. Ini bedakan antara, ini kadang-kadang salah terjemah bahasa kita. Diriwayatkan dari sebagian ulama seperti Abdullah Mubarak. La nujalisu ahlal ahwa wal bid'ah. Kita tidak duduk dengan ahli hawa dan ahli bid'ah. Dia tidak paham. Dia coba terjemahkan bahasa Indonesia. Kami tidak duduk bersama ahli bid'ah. Betul terjemahannya itu? Betul terjemahannya? Salah. Kalau tidak duduk mana? La najlisu ma'ahum. Ini maknanya nujalisuhum. Apa makna nujalisuhum? Yaitu pertemuan yang intens. Saling memberi dan saling menerima. Maksudnya belajar dengan mereka. Bukan maknanya kalau nampak bangku kosong nanti, oh ahli bid'ah situ mau duduk sih. Bukan itu maksudnya Pak. Atau nampak dia jualan air kelapa muda, awak dah haus sekali, nampak dia ahli bid'ah tidak dibeli. Bukan itu maksudnya, paham? Ini kan terjemahan bahasa Indonesia kadang tidak mewakili, terjemahan bahasa Indonesia kadang tidak mewakili. Pahamnya? Wala nukallimuhum, tidak berbicara dengan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia assalamualaikum, gitu ya? Bukan. Maka harus dipahami konteksnya. Perkataan ulama itu harus dipahami konteksnya, kemudian kondisinya seperti apa. Dan berguna tidak hal itu dilakukan, bukan otomatis. Tapi kalau belajar betul. Masa antum belajar pada ahli? Iya, belajar agama pada ahli bid'ah itu bid'ah yang lahirkan. Betul itu. Itu hak masing-masing nak milih. Kita juga tidak melarang ahli bid'ah belajar pada ahli bid'ah. Juga tidak melarang ahli bid'ah belajar pada ahli sunnah. Tidak ada masalah. Cuman kita ya harus selektif dalam dan ngambil ilmu. Itu sudah hak sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak boleh kita belajar kepada sembarangan. Betul itu. Nah, makanya ketika Umar baca Taurat, lembaran Taurat, Nabi SAW, adalalatun ba'dal huda. Kamu nak cari kesesatan setelah dapat petunjuk. Dilarang oleh Nabi SAW. Belajar Pak. Tapi ketika ada orang Yahudi yang sakit, Nabi jenguk. Awak kalau dengar orang Yahudi sakit, alhamdulillah matilah cepat orang ini. Padahal itu kesempatan terakhir untuk memberikan hidayah, seharusnya dijenguk. Nah, gimana Pak? Ini nampaknya nak pergi lagi nih. Nak bertemu kita atau enggak? Gitu kan? Pandai-pandailah tuan-tuan. Nah, ini enggak. Jadi kadang-kadang menterjemah itu juga fun seni. Ya tidak semua orang pandai terjemah. Saya pernah waktu di Madinah diserahin untuk merevisi terjemahan. Subhanallah, memperbaiki terjemah itu lebih susah daripada menterjemah ulang. Saya yakin yang terjemah juga gak paham itu apa yang diterjemahkan. Jadi akhirnya saya rekomendasikan untuk diterjemah ulang. Karena kalau setiap baris 3
3 coretan merahnya berubah, kan payah itu Pak. Udah penuh dengan catatan kiri kanannya. Jadi saya rekomendasikan terjemah ulang. Karena saya membaca tidak paham. Saya kira juga yang menterjemah ketika membaca ulang tidak paham juga. Jadi menterjemah itu juga memang tidak bisa sembarangan terjemah. Karena tidak tercapai nanti apa yang diinginkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kemudian sering diulang-ulang oleh guru kami Syekh Abdul Aziz Al-Abdul Latif, karena beliau memang di ahli jarh wa ta'dil di Fakultas Hadis menjadi rujukan utama. Kitabnya Dhawabitul Jarh wa Ta'dil dipakai di mana-mana di dunia. Dia mengatakan menghukum seseorang tidak bisa disamakan dengan zaman kita. Tidak boleh lepas dari zaman, seperti apa dia hidup, dengan siapa dia hidup, bagaimana keadaan dia hidup. Tidak bisa disamakan dengan sekarang. Kalau nanti zalim kita. Zalim kita. Seperti orang-orang sekuler kadang-kadang menghukum hafalan ulama-ulama dulu dengan hafalan kita hari ini. Hafalan kita kan dia mati lampu hilang kan. Kayak hafalannya dikejet gitu. Nah, enggak. Biar nak tahu, Imam Az-Zahabi mengatakan orang yang paling lemah hafalannya di zaman Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Ahmad dan selainnya itu yang paling lemah hafalannya seperti orang yang paling hafiz di zaman kita, kata Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi wafat 748. Nah, bagaimana kalau kita sekarang? Hah? Orang yang tidak dianggap hafiz pada itu seperti yang paling hafiz zaman kita barangkali. Itulah lebih kurang. Jadi ketika menghukum sebuah hadis, mungkin saja mereka lupa, mungkin saja mereka silap. Ini mungkin ini ilmu kira-kira. Ya betul, mereka juga manusia, kita juga manusia. Betul. Cuman bedanya mereka manusia beriman, kita manusia titik-titik. Baik, sinilah dulu ya Pak ya. Waktu udah habis ah. Ya, malum tuan-tuan nak pulang cepat, saya apa lagi? Ya, kita cukup sampai sini dulu. Ya, Nah, kan dah mulai dengan kagak. Dah nampak indikasinya. Tapi kita tetap pakai hukum yang zahir saja. Karena waktu zahirnya sudah habis itu. Mohon maaf ya. Karena ya maklum lah, kita sama-sama bertugas pagi ini. Tadi sebenarnya kurang fit juga sebenarnya. Jadi ada yang nak salam tadi, saya tidak jawab salamnya dulu. Saya belum tes lagi. Ya mana tahu entah apa kan? Jangan takut Pak, jangan takut. Mana tahu entah tinggi panas, saya tidak tahu kan? Tapi rasanya agak panas sedikit. Nah, kok takut Bapak? Insyaallah. Semoga Allah selamat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barangkali sampai di sini, kita jumpa kembali insyaallah pekan depan. Tuan-tuan tak lama sepekan cuma. Tempat lain sebulan baru. Kampung saya kemana sekali sebulan, 3 kali pula tak jadi datang-datang. 3 bulan. Ya tuan-tuan sebulan aja tak marah sama saya. Sepekan aja. InsyaAllah pekan depan kita jumpa ya. Kesimpulannya bahwa hukum kalau sudah jelas dari Al-Quran dan Sunnah harus diterapkan sesuai makna zahirnya, bukan berdasarkan indikasi. Karena indikasi itu bisa benar bisa salah. Walaupun hampir benar itu. Allah sudah saksikan munafik dusta. Kan ya? Allah sudah kabarkan bahwa orang munafik itu di neraka paling bawah. Dan kemudian Nabi sudah tahu nama-nama orang munafik, diberitahukan oleh Jibril. Tapi Nabi tetap membolehkan mereka tinggal bersama kaum muslimin. Masih sholat di Masjid Nabawi, walaupun kalau subuh dan isya mereka colelai. Tahu colelai? Mereka tidak hadir kadang. Ya. Kemudian pernikahan mereka disahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap mewarisi. Ya, ada keluarga meninggal, dia tetap mewarisi. Kalau dihukum kafir kan tidak mewarisi kan? Tetap. Inilah makna hukum yang zahir harus dikedepankan daripada hanya sekedar indikasi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.